Nah, untuk kernel di sini ada 4 kernel di sini, ada monolithic kernel, ada microkernel, ada hybrid kernel, ada exokernel. Nah, kalau kita lihat di sini gambarannya ada monolithic kernel, di mana gambar yang paling kiri ini kernel yang menyediakan abstraksi hardware yang kaya dan powerful. Jadi kernel langsung berurusan dengan aplikasi. Kalau microkernel itu adalah kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi hardware sederhana ya, dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Jadi tidak langsung ke aplikasi, tetapi ada server kecil di sini untuk menyediakan fungsi-fungsi yang lainnya. Sedangkan hybrid di sini itu adalah modifikasi dari microkernel ya. Sebenarnya microkernel di sini dimodifikasi, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia lebih cepat untuk sistem kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah exokernel. Jadi exokernel ini tidak menyediakan sama sekali abstraksi, ya, tidak sama sekali menyediakan abstraksi atau sistem pengenalan hardware, tetapi dia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke hardware secara langsung atau hampir langsung, sehingga exokernel ini sistem kerjanya itu lebih cepat digunakan oleh program-program aplikasi untuk memanfaatkan sumber daya atau hardware. Ini adalah macam-macam sistem operasi. Paling tidak kita kelompokkan menjadi 3 sistem operasi utama atau dasar ya. Yang pertama adalah sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone ini merupakan sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop, notebook, atau perangkat komputer bergerak. Beberapa sistem operasi standalone ini dikenal sebagai sistem operasi klien karena sistem operasi ini bekerja bersama dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi klien dapat beroperasi dengan jaringan ataupun tanpa jaringan. Contohnya misalkan di sini adalah ada DOS, ada Windows, ada Linux, ada Mac yang tertanam pada komputer. Kemudian yang berikutnya adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk mendukung jaringan pada umumnya. Sistem operasi jaringan ini terdapat pada sebuah server jaringan komputer. Nah, contohnya misalkan di sini ada NetWare, ada Unix, ada Linux, ada FreeBSD, ada Solaris dan lain-lain serta turunannya. Nah, yang terakhir ini adalah sistem operasi yang embed. Sistem operasi yang embed ini adalah sistem operasi berbeda ya dengan sistem operasi yang lainnya. Biasanya sistem operasi ini berada pada komputer-komputer mini yang memang didesain untuk operasi-operasi tertentu. Contohnya misalkan di sini adalah Symbian, sistem operasi yang pada HP, kemudian ada sistem operasi Android yang memang tertanam atau tertancap pada komputer-komputer itu, pada komputer-komputer mini. Nah, itu adalah beberapa macam sistem operasi. Mungkin ini saja untuk pengenalan sistem operasi komputer.